Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita awali dengan pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita membuka dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lama, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya Tuhan, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
berdoa. Kami rindu Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan dengan perubahan hidup kami, dengan setiap apa yang ada pada diri kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa hidup kami tidak selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan biarlah hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati kami yang boleh diubahkan di dalam Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kiranya kita boleh terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, dalam waktu-waktu ini kita begitu sangat pilu dalam sebuah peristiwa dan banyaknya bencana alam dan kecelakaan yang terjadi di negeri Indonesia ini. Kalau kita mengingat peristiwa ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan ada tanah longsor di daerah Sumedang, gempa di daerah Sulawesi, banjir yang begitu besar di daerah Kalimantan, meletusnya Gunung Merapi, dan juga air laut yang meluap di daerah Manado. Dan kita melihat begitu banyak korban yang mati, korban yang wafat, dan semuanya terjadi dengan begitu singkat waktunya. Dan seakan-akan itu beruntun, satu belum selesai, satu lagi belum selesai, dan satu lagi. Dan ini menjadi satu cerita pilu di dalam kehidupan kita semua, bangsa Indonesia. Rasanya kita sedang diingatkan bahwa selama ini kita terlalu fokus dengan COVID-19. Kita terlalu fokus dengan persoalan coronavirus, dan banyak orang terlalu takut mati karena coronavirus. Seolah-olah kematian dan maut itu ada dibawa oleh virus COVID. Ya, padahal kalau kita lihat peristiwa bencana semua itu, kita tahu bahwa kematian dan maut itu datang bukan hanya karena COVID. Kematian bisa saja datang dengan berbagai cara ketika Tuhan sudah menghendaki kita kembali ke pangkuannya. Banyak orang begitu takut dikucilkan, bahkan menjadi satu aib ketika mendengar bahwa salah satu keluarga terpapar COVID-19, terkena virus corona. Padahal biasanya orang menjauhi salah satu keluarga ketika dia membuat kerugian bagi masyarakat. Tetapi berbeda dengan masa-masa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan. Kita sedang diingatkan, jangan hanya memikirkan tentang protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari virus COVID, yang akhirnya kemudian mengabaikan protokol iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ayat-ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa penting juga menjaga protokol iman, Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, di dalam perikop perlengkapan rohani. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ayat firman Tuhan ini menjadi satu gambaran seperti prajurit Romawi yang digambarkan, ya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, berkasutkan kerelaan, menggunakan perisai iman, berketopong keselamatan, berpedangkan firman Allah, dan berdoa dengan tidak putus. 7 poin penting ini menjadi satu protokol iman kita, agar kita menjadi orang yang kuat, agar kita menjadi orang yang tidak khawatir, tidak gentar, dan tidak gelisah dalam waktu-waktu ini. Bukan hanya karena protokol kesehatan COVID, tapi kita juga harus memperhatikan protokol iman kita. Ada banyak gereja, ada banyak orang percaya yang mungkin sudah pudar iman mereka di saat ini. Kenapa? Pintu gereja sudah banyak yang tidak terbuka sampai hari ini. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang sudah mulai banyak tergeser. Semua karena apa? Semua karena COVID. Dan semua orang takut dengan COVID. Padahal tidak ada satu hal yang kita terima maut pun tanpa ada kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, mari kita menjaga bukan hanya protokol kesehatan agar kita terhindar daripada virus COVID, tapi juga ingat protokol imanmu juga perlu. Itu sangat penting. Seperti gambaran prajurit Romawi yang mengenakan seluruh perlengkapan perang agar dia memenangkan setiap pertempuran, memenangkan setiap peperangan, agar kita kuat menghadapi setiap persoalan hidup kita yang terjadi dengan tiba-tiba. Menjaga setiap kehidupan kita, menjaga setiap pribadi lepas pribadi kita, menjadi pribadi yang tetap terus menjaga protokol keimanan kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita boleh diberkati, dan kiranya kita boleh tetap terus setia kepada Tuhan, beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan boleh menjaga kehidupan kami. Tuhan terus menolong hidup kami. Sekalipun keadaan saat ini begitu sangat mencekam oleh karena virus COVID yang tidak mereda sampai detik ini, kami percaya Tuhan akan tetap terus menjaga kami. Tuhan tetap terus menolong hidup kami, memberikan iman yang setia kepada kami. Dan kami rindu Tuhan tolong kami juga menjaga protokol iman kami, dengan kami tetap hidup benar, tetap hidup bersandar kepada Tuhan. Kami tetap hidup di dalam kerendahan hati. Kami tetap memelihara firman Allah, dan kami rindu tetap terus menaikkan doa sebagai kekuatan
bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan sebagai pujian, syukur, dan penutup. Mari kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.